Halo movie lovers, apa kabar? Ketemu lagi dengan di Movie Review ya. Gimana kondisi dan kabarnya hari ini? Sehat? Pasti sehat dong ya. Sudah nggak sabar pengen tahu film yang akan direkomendasikan di weekend kali ini? Jangan khawatir ya, karena biasanya kita mereview film-film dari platform. Kali ini kita bakal mereview sebuah film yang tayang lagi di bioskop pastinya ya. Ini dia film Gita Cinta dari SMA. Dan yang pasti nanti gue bakal ketemu dengan para pemain-pemain filmnya. Kita bakal tanya nih pengalaman mereka selama syuting dan juga perannya di film Gita Cinta dari SMA gimana gitu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Movie Review. Oke movie lovers, hari ini saya sudah bersama dengan Pak Chan Parwes selaku produser dari film Gita Cinta dari SMA dan juga salah satu pemain peran utamanya nih di film ini ada Yesaya. Oke, kita tanya dulu ke produsernya dulu ya sebelum kita ke pemain ya. Pak Chan, ini kan film ini adalah remake dari yang lama begitu ya. Otomatis sulit nggak sih membangun yang lama kemudian ke generasi Z, Gen Z yang sekarang begitu? Kita tahu ya banyak sekali karya-karya sastra yang abadi, ya kan? Dan karya sastra Gita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra yang legendaris. Tahun 1979 pernah dibuat menjadi film. Tentunya pada waktu itu produksi film pun banyak sekali keterbatasannya. Sehingga setelah 44 tahun saya mendapatkan kepercayaan itu, saya ingin mencoba mengembalikan karya sastra ini kepada bentuk aslinya. Sehingga karya ini menjadi lebih lengkap dan baru saya sadar setelah kita mempelajari novelnya kembali dan menulis senarionya, kemudian memproduksi karya ini, bahwa ternyata karya ini tuh sangat relate dengan penonton masa sekarang. Karena persoalan-persoalan yang ada di film ini abadi. Dan kita tahu kisah cinta remaja selalu kita ingat adalah Galih dan Ratna. Dan Gita Cinta dari SMA adalah kisah remaja yang tentunya bisa dialami oleh setiap orang. Dan mungkin juga perlu diketahui oleh banyak sekali film-film remaja yang lahir setelah Gita Cinta dari SMA. Kita mengenal nama-nama lain, tetapi Galih dan Ratna selalu menjadi ikon remaja dan cinta remaja. Nah ini yang menarik di sini, kita akan kasih lihat persoalan-persoalan cinta zaman dulu dan zaman sekarang ini apa sih relatable-nya. Dan ini tentu akan sangat menarik dan bisa menjadi kesempatan untuk generasi Z menghargai kondisi dia sekarang dan juga bisa mengajak orang tuanya untuk bareng nostalgia dan dia bisa menjembatani generation gap yang ada. Menurut saya Gita Cinta ini adalah sebuah surat cinta dari Pak Parwes untuk generasi Gen Z. Karena ketika kita ngomong generation gap antara orang tua dan generasi muda, ada banyak bahasa yang tidak bisa digunakan, ada banyak ketidakmengertian, ada banyak kesalahpahaman terhadap situasi dan kondisi. Sebenarnya ketika meremake Gita Cinta dari SMA ini adalah sebuah jembatan komunikasi yang amat sangat baik dan luar biasa. Jadi saya ngerasa bahwa dari ya mungkin sebagian besar di sini dari generasi yang jauh lebih mungkin di atas angkatnya Prilly ya gitu, mungkin bisa menggunakan film itu berkomunikasi kepada generasi yang lebih muda. Dan saya tahu juga bahwa teman-teman yang terlibat main di sini, mereka juga separuh dipaksa sama orang tua untuk main di film ini. Jadi sebagai bukti rasa cinta mereka juga kepada orang tua untuk main di film Gita Cinta dari SMA. Jadi film ini adalah sebuah surat cinta dari Star Vision untuk seluruh rakyat Indonesia. Buat generasi manapun, film ini akan mudah-mudahan bisa membangun komunikasi yang lebih baik di dalam keluarga. Bisa berada di sini tuh seperti mimpi, karena saya nggak nyangka saya bisa menjadi bagian dari film yang sudah melegenda dan karakternya yang selalu abadi, yaitu adalah Ratna. Dan bangganya juga 2 kali lipat, karena dari pagi sampai sore ini papa mama saya baru kali ini buka tutup lemari untuk cari baju yang pas datang ke premier hari ini. Biasanya nggak pernah gitu kan, tapi mereka ngerasa punya koneksi lebih terhadap film Gita Cinta dari SMA karena mereka fans beratnya Gita Cinta dari SMA. Makanya saya juga seperti mimpi bisa menjadi bagian dari Gita Cinta dari SMA. Terima kasih Pak Parwes, Kak Alim, Pak Monty, dan seluruh tim Star Vision yang sudah memberikan kepercayaan itu untuk saya. Semoga saya dan pemain yang lain sudah memberikan yang terbaik, tapi bisa ditangkap juga kalau kita udah memberikan yang terbaik. Semoga kalian suka sama performance kita dan Gita Cinta dari SMA bisa memberikan warna baru untuk film remaja
di 2023 ini, walaupun latar belakangnya tahun 80-an, tapi semoga tetap nyampe pesannya, tetap asik ditonton, tetap relatable sama anak-anak zaman sekarang. Jadi sebenarnya sebelum melakukan film ini secara sempurna begitu ada riset-riset yang harus dilakukan begitu ya Pak Chen ya. Nah ini kan cara apa ya supaya kita melihat seperti kondisi yang seperti dulu ataupun suasananya biar mengenang memori orang-orang yang dulu pernah mengalami begitu ya. Ini kan pasti ada terkaitan dengan seperti lokasi syuting, kemudian tempat-tempat mungkin yang jadi memori lah yang bisa diingat zaman-zaman dulu tuh lokasi-lokasi pemilihan ini seperti apa nih Pak? Ya itu memang tantangannya ya, kalau kita bikin film period, kita kan bikin settingnya di sini tahun 84. Ya di sini memang itu tantangannya, tapi ya justru kalau itu tidak kita hadirkan romantismenya juga jadi hilang. Jadi memang secara produksi ini lebih rumit dari film-film remaja yang kebanyakan. Sehingga kami juga berharap bahwa penonton bisa lebih menghargainya, dan dalam film ini juga ada 8 lagu yang saya yakin pada saat kita nonton, kita Langsung secara teringat. spontan kita pengen bernyanyi bersama. Oke. Ya kan, dan itu yang terjadi. Kadang-kadang orang bernyanyi dalam hati udah pasti kan, tapi banyak juga sampai orang bernyanyi bersenandung. Nah ini magical dari Kita Cinta dari SMA yang mudah-mudahan bisa dinikmati oleh seluruh penonton di tanah air mulai 9 Februari di bioskop. Oke, satu lagi. Ini yang paling penting adalah menentukan para pemain. Karakternya ini kira-kira ini cocok nih sebagai ini sebagai ini, itu bagaimana Pak Chan? Nah ini kan kita kan mengenal dulu Rano Karno sebagai Gali dan Jesse Gusman sebagai Ratna. Ikonik sampai sekarang mereka tetap dikenal sebagai Gali dan Ratna. Ya. Akhirnya kita juga membutuhkan ikon pemain yang bisa hadir seperti Gali dan Ratna yang dulu. Nah akhirnya kita meng-approach Prilly yang serta-merta sampai orang tuanya bilang kamu harus main karena ini film bagus banget. Sehingga akhirnya dia terlibat, dan kemudian kita juga kesulitan waktu itu mencari pemeran Gali. Ada beberapa calon sampai akhirnya saya ingin memperkenalkan Yesaya Abraham, yang hari itu hanya saya bilang ke Prilly, coba kamu dipeluk. Siapa yang meluk kamu paling pas? Dan nanti Anda bisa lihat gimana Yesaya memeluk Prilly, dan tentunya itu adalah sangat ikonik. Dan saya yakin pilihan kami semua menghadirkan Yesaya akan juga berbuah manis bagi penonton, akan jatuh cinta sama Gali dan Ratna di 2023. Aku mau berterima kasih untuk Pak Parwes yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi seorang Gali 2023. Dan di sini Kita Cinta dari SMA berkisah tentang sepasang kekasih, cinta yang tidak pernah mati, cinta yang abadi. Dan semoga kalian semua yang menyaksikannya dapat merasakan cinta dari Gali dan Ratna dan membekas di hati kalian. Terima kasih. Nah, kali ini saya juga sudah bersama dengan salah satu pemainnya gitu ya, dengan Yesaya. Film yang pertama Yesaya jadi main di film ini adalah memerankan yang lama begitu nih. Ini sosoknya mengangkat karakter supaya berhasil memerankan ini bagaimana nih? Kaget nggak awal-awalnya ditunjuk nih? Pastinya pas awalnya kaget, sekalian sangat bersyukur banget ya. Karena kita tahu semuanya karakter Galih itu melegenda dan merekat itu pada Om Rano Karno. Dan kita tahu dia berhasil membawakan Galih itu sampai membekas gitu di hati semua masyarakat. Pertama-tama mungkin memang ada perasaan yang kayak, waduh apakah aku bisa nih jalanin sama seperti Om Rano atau mungkin bisa menjadi lebih baik gitu. Di saat perjalanan itu banyak sekali yang membantu semua cast dari Kita Cinta, Pak Monty, Pak Parwes, semuanya membantu aku, suportif untuk you can do it gitu loh. Dan mereka juga dari segi harus ngomong bahasa baku, terus intonasi, itu semua kita dengan acting coach juga, itu sangat terbantu banget dari situ semua. Tapi sempat riset nggak kira-kira nonton film yang zaman dulu-dulu baru gayanya atau karakternya mendalaminya tuh gimana ya saya? Ya mungkin pada awalnya susah ya, karena kan kita generasi sekarang itu terbiasa untuk ngomong aja lu gua gitu, dan kita ngomong aja tuh enggak bukan tidak gitu, dan itu banyak tantangan juga untuk menghilangkan
kebiasaan ngomong dengan bahasa zaman sekarang dan mengubahnya itu menjadi bahasa baku gitu. Tapi lama-kelamaan ya kita punya metode sendiri-sendiri yang setiap cast itu dari aku dan Pak Monty, dari aku dan dengan pemain lain itu ada metodenya sendiri-sendiri. Oke, harapan terakhirnya dengan rilisnya film Gita Cinta dari SMA ini. Harapan aku adalah kalian semua yang menonton Gita Cinta dari SMA bisa membekas cintanya Gali dan Ratna dan selalu teringat-ingat, dan kalian bisa tunggu-tunggu, ada senang, ada sedih di sini. Kalian kayak naik roller coaster kali ya. Kalian silakan menyaksikannya sendiri nanti. Oke, baik. Pak Chan, terakhir harapannya apa? Ya, harapan saya kan sebuah karya yang legendaris itu akan sangat disayangkan apabila stop di satu masa. Sehingga generasi ini kehilangan kesempatan untuk bisa menikmatinya. Nah, upaya kami adalah menghadirkan film ini yang bisa dinikmati oleh generasi ini, bukan hanya generasi ini saja, tapi ini bisa menjembatani komunikasi dengan keluarga, dengan orang tua, sehingga film ini bisa dirayakan bersama-sama, karena film ini yaitu seperti yang disampaikan oleh Yesaya, oleh Gali, kayak roller coaster, ada happy-nya, banyak sedihnya, banyak lagunya, dan yang paling pasti banyak pesannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Chan waktunya. Terima kasih juga Yesaya, makasih waktunya. Semoga filmnya sukses dan ini bisa membawa nuansa film ini yang masa lama, ini di masa sekarang bisa jadi semakin lebih keinget-inget gitu ya. Terima kasih Pak Chan. Sekali lagi terima kasih Yesaya.